Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening my friend, good evening Mr. Munawir. So I am Khaila Fitra Madina and my team is Christian Wulandari and Krista Melani will explain about the politeness. So for the first material will explain by myself. So the politeness according to Crystal 1997, politeness in sociolinguistic and pragmatics is a term that signifies linguistic features associated with norms of social behavior in relation to notions like courtesy, import, deference, and distance. Politeness means having or showing good manners and respect for the feelings of others. So, politeness in linguistic that is kaitannya dengan pengertian sejenis kesopanan, hubungan baik, hormat, dan cara. Kemudian kesopanan itu berarti memiliki atau menunjukkan rasa sopan santun dan menghormati perasaan orang lain. Itu adalah pengertian dari politeness in linguistic. So, the importance of learning about the politeness that is kita harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan benar, dan bahasa sopan itu merupakan aspek yang penting saat berkomunikasi yang harus diperhatikan. Jadi si penutur ini diharapkan mampu menyampaikan makna atau informasi dengan baik dan sopan, dan hal itu untuk menghindari kesalahpahaman antar pembicara dan lawan berbicara. Jadi sehingga tercipta suasana yang nyaman. And then for example of politeness, how to communicate difference student to student and student to teacher. The first is student to teacher. Excuse me Mr. Ibrahim, but can I talk you for a minute? Itu adalah contohnya murid ke guru. Kemudian friend to friend. Hey Bayu, got a minute. Itu adalah perbedaan berbicara antara guru dan teman kita sejawat. Kalau dengan guru, alangkah baiknya kita harus permisi, mohon maaf, baru kita bilang apa tujuan kita. Tetapi kalau dengan teman, boleh kita langsung to the point. Itu adalah contoh dari politeness, kesopanan yang membedakan berbicara antar teacher and student. And then face in the context of politeness describe the desire of each member of society when communicating result. And there are two kinds of different face. Jadi face dalam konteks santunan ini menggambarkan keinginan setiap anggota masyarakat dalam berkomunikasi. Nah, face ini dibagi menjadi dua, positive face and negative face. So positive face yaitu kepribadian serta keinginan agar cita dirinya diterima dan dihormati. Personality as well as desire that his own self-image is accepted and respected. For example, let's do it together. You and I have the same question. Itu adalah menunjukkan untuk ingin diterima, rasa ingin dirinya itu diterima dan dihormati ditunjukkan dalam kata you and I the same question. Mari kita bekerja sama. Kamu dan saya mempunyai pertanyaan yang berbeda. Itu merupakan kalimat ingin menarik bahwa dirinya itu harus diterima, ingin diterima. Itu adalah positive face. Yang kedua adalah negative face. Negative face keinginan untuk tidak diganggu atau hak untuk tidak diganggu atau kebebasan dari pemaksaan. Seperti contohnya, I know you are busy, I'm sorry to bother you. Lah, itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan tentang hak untuk tidak ingin diganggu. Itu adalah kalimatnya. Saya tahu kamu sibuk, saya minta maaf telah mengganggumu. Itu adalah contoh atau kalimat yang menggambarkan tentang hak untuk tidak diganggu dan untuk kebebasan dari pemaksaan dan bertindak. Itu contohnya yang ini. What is your opinion about Indonesian law? Dan dia menjawab, who cares? Siapa yang peduli? Ya, itu adalah salah satu jawaban. Who cares itu adalah salah satu jawaban bahwa dia tidak ingin dipaksakan untuk berpendapat dengan apa yang ditanyakan, tidak ingin menjawab atau beropini tentang pertanyaan yang diberikan. Itu adalah contoh negative face. Okay, I will explain face technique 8.
is action that interfere with the positive and negative phase. Nah, maksudnya ada aksi-aksi mengancam wajah atau aksi yang mengganggu positif dan negatif phase. Maksudnya tindakan yang tidak menyenangkan. Di sini ada dua, negatif sama positif. Sedangkan yang negatif itu adalah ungkapan mengenai tindakan perintah, permintaan, ataupun peringatan dan lain sebagainya. Nah, for example, first close the door. Di sini merujuk pada kata perintah, ungkapan perintah. Sedangkan yang second, may I see your bag. Di sini ungkapan permintaan. Sedangkan third, watch your sleep. Di sini ungkapan peringatan. Sedangkan yang positif itu adalah ekspresi atau ketidaksetujuan, kritikan atau mengeluh. Nah, for example, first, next time you could have more detail in your presentation design Dini. Di sini ungkapannya adalah kritikan. Sedangkan yang second, I'm not sure if I agree with you about that. Ini menyatakan ungkapan tidak setuju. And the third, excuse me, I'm not satisfied with this food. Di sini menyatakan ungkapan keluhan. The next, politeness strategy. The study of politeness strategy is basically the study of knowing the way the people use the language while they are having interaction or communication. It preaches how to use the language and conduct the conversation run well and go smoothly. Maksudnya biasanya strategi kesantunan pada dasarnya mengetahui cara orang menggunakan bahasa saat mereka melakukan interaksi atau komunikasi dengan menggunakan bahasa dan melakukan percakapan dengan baik dan benar. Paul on record, who spoke with a higher degree and no manner. Maksudnya di sini adalah orang yang berbicara lebih tinggi derajatnya dan tidak ada sopan santun. And the example, first, Mita, bring that sweet case, okay? And second, clean the glass and floor in the living room. And the third, open your book to page 1. Strategy number 2 is positive politeness. The positive politeness strategy so you recognize that your hearer has a desire to be respected. There are strategy are used to make the hearer feel good. Jadi di sini strategi kesopanan positif menunjukkan bahwa kita sebagai penutur itu mengerti bahwa si pendengar itu memiliki keinginan untuk dihormati. Jadi kita sebagai penutur harus menciptakan keinginan tersebut melalui penggunaan pujian yang menunjukkan sebuah penghargaan terhadap si pendengar. Strategi ini biasanya digunakan untuk membuat si pendengar merasa senang. The example, attend to interest, need, and wants. Example, you look sad, can I do anything? Untuk contoh yang pertama, kita harus memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan keinginan si pendengar. Contoh kalimatnya yaitu, Anda terlihat sedih, bisakah saya melakukan sesuatu? Jadi di sini kita itu memperhatikan kebutuhan, keinginan dari si pendengar. Apa yang dapat kita lakukan, itu kita bertanya kepada si pendengar. Next, use solidarity in group identity. The example, hey Jin, can you lend me a pencil? Jadi di sini kita harus menggunakan identitas solidaritas dalam kelompok. Jadi kita harus menyebutkan namanya ataupun gelarnya, itu juga bisa. Kalau ini contohnya, hi Jin, bisa pinjami saya pensil. Okay. The next example, be optimistic. The example sentence, I will just
come along if you don't mind. Jadi kita di sini harus bersikap optimis. Contoh kalimatnya, saya akan ikut jika Anda tidak keberatan. Jadi di sini itu kita optimis untuk ikut jika si pendengar itu tidak keberatan. Next example, offer or promise. The example sentence, if you wash the clothes, I will sweep the floor. Jadi di sini kita memberikan penawaran atau sebuah janji. Contoh kalimatnya, jika Anda mencuci pakaian, saya akan menyapu lantai. Jadi jadi kita sebagai penutur itu memberikan penawaran kepada si pendengar untuk mencuci pakaian, sedangkan kita akan menyapu lantai. Next, exaggerate interest in his interest. The example sentence, that's a nice dress you got. Where did you get it? Jadi di sini kita membesar-besarkan minat si pendengar. Contoh kalimatnya, gaun Anda bagus. Di mana kamu mendapatkannya? Jadi kita istilahnya memuji sehingga kita membesarkan perasaan si pendengar bahwa gaunnya itu memang bagus. Next, avoid disagreement. The example sentence, yes, it's rather long, not short, certainly. Jadi kita di sini harus menghindari sebuah perselisihan. Untuk contoh kalimatnya, ya ini agak panjang, tidak pendek tentunya. Jadi maksudnya si penutur itu ini agak panjang atau sedikit panjang, tetapi ini tidak pendek. Jadi dia itu tidak langsung mengejas bahwa ini itu pendek. Is a negative politeness. Negative politeness strategy also recognize the here phase. The strategy presume that the speaker will be imposing on the listener. Jadi di sini strategi kesopanan negatif juga mengenali wajah pendengar, tapi itu juga menyadari bahwa kita sebagai penutur dalam beberapa hal memaksakan si pendengar. Biasanya hal ini ditampilkan melalui permintaan maaf ataupun kemungkinan memaksa. Dan strategi ini mengasumsikan bahwa si pembicara akan memaksa si pendengar. The example is a be indirect ataupun secara tidak langsung. The example sentence, would you know where Ahmad Yani Street? Artinya yaitu, tahukah Anda di mana Jalan Ahmad Yani Street? Itu secara tidak langsung. Sedangkan secara langsungnya kan kita langsung bertanya, di manakah Jalan Ahmad Yani? Sedangkan ini, tahukah Anda di mana Jalan Ahmad Yani berada? Next, use H or question. Jadi di sini kita menggunakan sebuah pertanyaan. The example sentence is, could you please pass the rice? Atau artinya, bisakah Anda memberikan nasi? Itu jadi kita memberikan sebuah pertanyaan. Next, be pessimist. Jadi kita dituntut untuk bersikap pesimis. The example sentence, you could not find your way to lending me $1,000. Could you? So I suppose some help is out of the question then. Yang artinya, Anda tidak dapat menemukan cara untuk meminjamkan saya $1.000, bukan? Jadi, saya kira bantuan sudah tidak mungkin lagi. Jadi di sini kita sebagai penutur harus bersikap pesimis. Pesimis bahwa si pendengar tidak bisa membantu ataupun menemukan cara untuk meminjamkan uang kepada si penutur. Next is apologize, ataupun kita harus meminta maaf. Untuk contohnya, the example, I'm sorry, interrupt the timing. Yang artinya yaitu, mohon maaf, hentikan waktunya.
Strategy number 4 is off-record strategy. Off-record indirect strategy, the main purpose is to take some of the pressure off. You use term and expression. Jadi di sini strategi tidak langsung atau off record tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan beberapa tekanan terhadap si pendengar. Jadi kita sebagai penutur harus menggunakan istilah, ungkapan ataupun ekspresi. Di sini kita mencoba menghindari tindakan mengancam wajah secara langsung dengan menanyakan sesuatu. The example is number 1, I am hungry. Saya lapar. Di sini kita mengungkapkan bahwa kita lapar dan kita ingin makan. Next, no, it's raining. It's some good to eat meatball. Sekarang hujan, sepertinya enak jika makan bakso. Jadi di sini kita sebagai penutur itu mengungkapkan bahwa dia ingin makan bakso. So, the conclusion of this material of politeness, that is politeness in linguistics as well as a play in society. Then, the face here points from the theory of politeness that the face is something that is constantly present in interaction. It is necessary to underline this material that focus on how to minimize face threatening act. Jadi perlu digarisbawahi bahwa di dalam materi ini berfokus pada bagaimana kita meminimalkan untuk bertindak dalam ancaman wajah. Nah, itu adalah materi yang dijelaskan dalam FTA, face threatening act. So, I think it is enough. And I'm so sorry if I had a mistake. I am Kayla Fitri and my team. Thank you.